Saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan kita, saudara, di tanggal 13 bulan 4 2025. Terus kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kita percaya pagi hari ini Tuhan akan berkata-kata di tengah kita, saudara, menyampaikan isi hatinya buat setiap kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sederhana, pastinya kita minta tuntun Roh Kudus berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, satu hari lagi Tuhan memberikan Tuhan hari yang cerah, pagi yang bergairah. Tuhan, kami melihat Tuhan kebaikan-Mu dan kesegaran yang Tuhan masih sediakan buat setiap kami. Kiranya Tuhan pagi hari ini Tuhan kami rindukan, sebelum kami lakukan aktivitas kami, Tuhan Engkau Tuhan berkata-kata di tengah kami, menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan firman ini akan menguatkan kami satu hari ini, Tuhan, untuk kami melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan pastinya. Terima kasih Roh Kudus berkata-kata, dan biarlah hati kami menjadi hati yang terbuka, menjadi hati dengan tanah hati yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Berkatalah Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pagi hari saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita tidak boleh takut, saudara. Dikatakan jangan takut jika sesuatu yang mungkin kita kerjakan itu benar dan kita diberi untuk mempertanggungjawabkan atas setiap apapun yang kita lakukan dan itu benar, maka dikatakan Tuhan akan menolong kita, saudara, di dalam pergumulan kita. Dan saya percaya ini yang saya alami, saudara, bagaimana waktu sesuatu itu memang kita lakukan benar, saudara, dan kita pertanggungjawabkan itu, dan saya percaya Tuhan menolong kita, saudara, dan akhirnya Tuhan melepaskan, Tuhan memberikan kelegaan buat saya pribadi, saudara, dan buka jalan ini, saudara. Dan saya percaya waktu kita hidup dalam kebenarannya, waktu kita hidup dalam kejujuran, saudara, dikatakan, maka kita tidak perlu takut. Dan pagi hari ini saat teduh buat pagi hari ini temanya adalah pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang benar. Dikatakan pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang benar. Dan perikop bacaan kita sudah di Ulangan 32 ayat 34 sampai 36, perikop nyanyian Musa. Saya ambil poinnya saja, saudara. Ayat 34. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termaterai dalam perbendaharaanku? Ayat 35. Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Dikatakan akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Dikatakan dendam dan pembalasan adalah haknya Tuhan. Artinya bagian kita akan melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, bahwa kita jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi biarlah kita menantikan Tuhan yang beracara buat setiap kita. Kebenaran yang daripada Tuhan akan dimunculkan oleh Tuhan sendiri. Dikatakan ayat 36, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dikatakan, dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Dan saya percaya ini, saudara, yang menjadi perenungan kita di poin 36 ini, saudara, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan keadilan atas setiap umatnya. Dikatakan karena dia merasa sayang atas setiap anak-anaknya, hamba-hambanya pastinya. Dan apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang yang merdeka sudah tiada. Bagaimana Tuhan akan melihat ini, saudara, bahwa pengharapan kita mungkin, kekuatan kita mungkin untuk boleh mencoba untuk bertahan ini atas setiap mungkin hal-hal yang mungkin yang salah yang mungkin ditanggungkan oleh setiap kita, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Terjemahan lain dikatakan sebab Tuhan akan membela umatnya, ia akan menjadi pembela bagi hamba-hambanya. Dan saya percaya ini, nantikanlah Tuhan, saudara, atas setiap pergumulan kita. Nantikanlah Tuhan atas setiap mungkin ada hal-hal yang mungkin kesalahpahaman, saudara, dan biarlah Tuhan yang menjadi pembela kita. Dia akan memberikan keadilan atas setiap kita, saudara. Roma 8 ayat 31 juga dikatakan sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Ini yang luar biasa. Dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan ini menjadi pegangan kita, saudara, bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, Dia akan membela kita, Dia akan melindungi kita. Dikatakan siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada, saudara. Dan saya percaya ini
Yang pegangan kita ayat firman Tuhan di Roma 8:31 ini akan memberikan rasa nyaman, rasa tenang. Kita tidak khawatir karena Tuhan yang menjadi pembela kita, karena Tuhan yang menolong kita, saudara. Amsal 23 ayat 11 juga dikatakan, karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Dan saya percaya ini Tuhan adalah penebus kita, dikatakan Dia akan melawan dan membela perkara kita di depan musuh kita. Dan bagian kita untuk kita tetap percaya, untuk kita tetap berharap kepada Tuhan saja, sebab Dia akan memberikan keadilan buat setiap kita. Mazmur 37:39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Dan dikatakan Dia yang menyelamatkan kita, Dia tempat perlindungan kita, saudara. Dikatakan dalam kesesakan, dalam tekanan kita, saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Terjemahan lain dikatakan di Mazmur 37:39 dikatakan, tetapi Tuhan akan membela orang-orang yang benar. Ia akan menjadi perlindungan mereka pada waktu kesusahan. Dan ini kita percaya Tuhan pembela kita dan menjadi perlindungan bagi setiap kita di waktu kita susah, di waktu mungkin kesalahpahaman itu muncul atas setiap kita, dan pertanggungjawaban mungkin kita harus berikan. Saudara, saya percaya Tuhan akan menolong kita, dan Roh Kudusnya akan membantu kita untuk mengungkapkan apa yang benar, saudara, dikatakan dalam kehidupan kita. Dan saya catat di sini makna rohani terkait dengan Ulangan 32:36, saudara, temanya pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang benar. Mungkin ada pembelajaran yang kita bisa pelajari di makna rohani. Poinnya, saudara, yang pertama, bahwa Tuhan pembela umatnya, dikatakan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan akan menjadi pembela bagi umatnya dan melindungi mereka dari kejahatan. Dan sadar ini, saudara, Tuhan yang menjadi pembela kita, Tuhan yang menjadi perlindungan bagi setiap kita, dikatakan dari hal yang jahat mungkin akan dikenakan kepada setiap kita. Tapi kita percaya kita punya pembela, yaitu Tuhan, menjadi perlindungan buat setiap kita daripada yang jahat. Pegang ini, saudara. Yang kedua, pembelaan ilahi, dikatakan Tuhan tidak hanya menjadi pembela, tetapi juga memberikan perlindungan dari kekuatan dan memberi perlindungan dan kekuatan kepada umatnya. Dan saya percaya ini yang Tuhan akan berikan buat setiap kita, bahwa pembelaan ilahinya juga diberikannya dalam bentuk perlindungan dan kekuatan buat setiap kita, untuk kita dapat bertahan, untuk kita tetap stay kepada kebenaran yang mungkin kita pegang, saudara. Tidak beralih kepada untuk kita membalas, untuk kita mungkin berdendam dan sebagainya, tapi biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan dan perlindungan kita untuk kita melalui setiap masalah yang ada. Dan yang ketiga, kepercayaan kepada Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita untuk mempercayai Tuhan sebagai pembela kita dan tidak takut akan kejahatan. Dan pastikan kita percaya ini, saudara, bahwa Tuhan yang akan membela kita. Percaya bahwa kita tidak takut mungkin akan setiap hal yang jahat yang mungkin akan ditempahkan kepada setiap kita. Bahwa percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita, saudara. Dan yang terakhir, sudah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sudah dikatakan di Ulangan 30-36 ini, saudara. Dan kita mungkin boleh belajar untuk bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, poinnya adalah percayalah kepada Tuhan. Kita dapat mempercayai Tuhan sebagai pembela kita dan tidak takut akan kejahatan. Dan saya percaya ini, bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang membela kita, Dia yang membela kita daripada yang jahat. Dia akan membalaskan atas setiap mungkin hal-hal yang jahat yang ditempahkan atas setiap kita. Dan bagian kita percaya kepada Tuhan saja. Yang kedua, jangan takut. Ini, saudara, poinnya. Jangan takut. Kita tidak perlu takut akan kejahatan, karena Tuhan akan menjadi pembela kita selama kita di sisi yang benar, saudara. Dan saya percaya ini yang kita akan lihat, bahwa kita tidak perlu takut akan kejahatan, karena Tuhan akan menjadi pembela kita dari yang jahat, saudara. Jangan takut, saudara. Jangan takut untuk mengakui setiap yang benar. Jangan takut untuk mengakui apa adanya yang mungkin yang terjadi. Mungkin, saudara, yang benar itu kita katakan benar.
Yang ketiga, berdoa dan memohon dikatakan. Kita dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk meminta perlindungan dan kekuatannya. Dan sadar ini dalam tekanan, dalam kesesakan kita harus berdoa dan memohon terus. Tak jemu-jemu untuk berdoa, untuk meminta kekuatannya Tuhan, saudara. Dan Dia akan melindungi kita pastinya. Dan saya percaya ini berdoa dan memohon terus kita naikkan setiap hari, saudara. Terus kita naikkan ke hadapan Tuhan dalam setiap pergumulan kita setiap hari. Kita minta kekuatannya. Yang keempat, terakhir adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan akan menjadi pembela kita. Dan kita percaya ini bahwa terus jangan menyimpang pastinya, saudara. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah hidup kita terus berkesesuaian dengan firman Tuhan. Kita terus mencari kehendak-Nya dalam kehidupan kita dan mempercayai bahwa Tuhan akan membela kita selama, saudara, selama kita benar, selama kita ada dalam track-Nya Dia, selama memang yang kita kerjakan bukan kejahatan tapi kebenaran yang sebenar-benarnya kita lakukan, saudara. Dan saya percaya kita akan mendapat perlindungan, kita akan mendapatkan Tuhan menjagai kita karena hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat perenungan kami Tuhan. Buat pagi ini temanya yaitu pembelaan Tuhan bagi orang-orang benar. Kami tidak takut Tuhan, karena kami percaya waktu kebenaran itu Tuhan kami lakukan dan mungkin dipertanggungjawabkan. Biarlah kami akan melihat pembelaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menolong kami. Aplikasi kehidupan kami sehari-hari, yang pertama kami harus lakukan percaya kepada Tuhan, bahwa kami percaya kepada Tuhan sebagai pembela kami dan kami tidak takut akan kejahatan yang mungkin sementara mungkin akan ditimpakan mungkin, atau yang dinyatakan setiap kami tidak takut. Yang kedua, jangan takut, tidak perlu takut akan kejahatan karena Tuhan akan menjadi pembela kami. Kami percaya Tuhan yang akan menjadi penolong atas setiap kami dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap pergumulan kami. Yang ketiga, kami memohon dan berdoa dan memohon terus menerus Tuhan. Berdoa memohon kepada Tuhan untuk meminta perlindungan dan kekuatannya terus dinyatakan setiap kami. Dan yang keempat, yang terakhir, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan akan menjadi pembela kami. Tuhan, terima kasih pagi ini. Taruh Tuhan ukir dalam loh hati kami setiap firman yang kami dengar, firman yang sederhana, kiranya bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh sekali lagi untuk merefleksikan kehidupan kami, sehingga kami Tuhan terus bertumbuh berbuah dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun Tuhan kerjakan. Tuhan, biarlah Tuhan menolong dan membukakan pintu-pintu kemudahan, kelancaran setiap pekerjaan kami sepanjang pagi ini. Terima kasih Tuhan, kiranya pagi ini Engkau berkenan untuk memberkati kami, tangan-Mu terulur Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami Tuhan, bekerja dalam kehidupan kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap percaya pembelaan Tuhan bagi orang-orang benar, dan saya percaya Tuhan akan menyertai kita, dan Dia adalah Immanuel dalam setiap kehidupan kita. Tetap andalkan Dia. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin. Shalom, shalom.